Ya, selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rachel Abigail, tapi biasa dipanggil Gaby. Saya sekarang bekerja di bidang pembangunan gitu ya di salah satu NGO, tapi saya juga founder dari Girls Can Lead. Jadi ini passion project yang saya buat hampir 5 tahun yang lalu dan ternyata berkembang dari satu program yang saya pitching sebenarnya waktu YCLE. Jadi thanks to YCLE WLA Alumni Network juga gitu ya untuk terus memberikan fasilitas platform untuk teman-teman perempuan, terutama alumni-alumni YCLE, baik dari program YLA maupun program-program yang lain untuk tetap bisa sharing, berkontribusi. Karena program yang saya punya ini juga hasil dari perjalanan saya mengikuti Network YCLE ini. Saya juga ingin berterima kasih sama Win Araniri untuk kesempatannya bisa sharing ke teman-teman sekalian, teman-teman yang di Aceh terutama, salam kenal semuanya. Terima kasih juga buat Bu Musda tadi, pemaparannya sangat komprehensif. Saya rasa dari segi terutama dari segi data dan akademis itu oke banget. Jadi presentasiku ini lebih food for thought aja untuk memantik diskusi kita ke depannya, terutama tentang aku ingin sharing tentang kondisi perempuan dan kepemimpinan di Indonesia saat ini lebih khususnya. Oke, mungkin boleh di next. Nah, mungkin aku mau nanya dikit, mungkin bisa ngobrol di kolom chat kali ya. Sebelumnya, teman-teman ada yang nggak tahu ini siapa? Atau tahu kan ini siapa? Mungkin ada yang mau bilang di chat atau mau nyalain mic-nya sebentar. Siapakah beliau? Presiden dulu, oke, betul-betul. Ibu Megawati ya, ini presiden perempuan pertama dan satu-satunya sampai sekarang di Indonesia gitu. Selanjutnya, ada yang tahu ini siapa? Mantan Cukup. Menteri Kelautan, Bu Iya, Susi Pujastuti. betul. Betul. Kasih Ina. Ya, ini Ibu Susi Pujastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Beliau juga waktu itu Menteri Perempuan pertama di bidang KKP gitu. Jadi mencatat sejarah juga gitu ya, menjadi Menteri Perempuan pertama di situ. Selanjutnya yang terakhir, ini cukup terkenal figurnya juga. Siapa? Sri Mulyani. Iya, thank Menteri you Keuangan. Michelin, thank you Ina. Iya, ini Bu Sri Mulyani ya. Selain Menteri Keuangan juga beliau pernah menjabat menjadi mewakili Indonesia dan menjabat menjadi Managing Director World Bank atau Bank Dunia. Nah, kenapa sih aku menunjukkan foto 3 perempuan ini? Karena sayang sekali bahwa mereka-mereka ini figur-figur yang hebat, menjabat posisi yang hebat, tapi masih sangat jarang sebenarnya perempuan-perempuan yang bisa mencapai level seperti mereka bertiga ini. Jadi kalau kita melihat secara data di slide selanjutnya, secara representasi perempuan ya, contohnya di parlemen, aku fokus contoh aku sekarang di bidang politik, secara parlemen di Asia Tenggara, Indonesia tuh bahkan nggak nyampe ke 3 besar gitu perwakilannya. Nih, kita lihat ini data tahun 2019 awal dari Bank Dunia. Di situ kita bisa lihat Indonesia itu tuh kalau 2019 awal ini aku rasa sebelum pergantian kemarin ya, sebelum pemilu masih di bawah 20%. Tapi sesudah pemilu kemarin naiknya pun nggak terlalu banyak, masih di atas 20%, tapi belum nyampe 25%. Jadi kalau dibandingkan sama negara-negara bahkan di Asia Tenggara, Indonesia tuh masih kalah jauh. Padahal populasi kita, kalau teman-teman tahu, Asia Tenggara itu 60%-nya itu populasinya adalah Indonesia gitu. Tapi dari segi representasi perempuan di bidang politik, kita masih sangat kurang. Selanjutnya. Nah, ini angkanya yang sekarang. Dari anggota parlemen itu dari 575 anggota, perempuannya itu hanya 117. Jadi angkanya sekitar 22%-an. Di periode sebelumnya itu 2014 itu sekitar 17%. Padahal kuota afirmatif yang disetujui sepakati secara global itu adalah 30%.
Secara aturan nih Indonesia sebenarnya sudah mendorong untuk ada di partai politik mengajukan minimal 30% calegnya itu adalah perempuan. Tapi kenyataannya yang terpilih bahkan tidak mencapai angka tersebut, minimum persentase tersebut. Nah, untuk menteri sendiri, ini menurut aku justru ada kemunduran karena di periode 2014 sebelumnya itu menteri perempuan itu sudah mencapai angka 8. Jadi itu terbanyak sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Tapi sayangnya di periode yang baru justru jumlahnya berkurang, hanya 5 menteri dari total 34 menteri. Selanjutnya, nah apakah ini hanya Indonesia aja? Tadi sempat disebut juga sama Bu Musda bahwa sebenarnya tren global pun sama, walaupun akar permasalahannya beda-beda. Aku ngambil ini salah satu contoh dari studinya Monash Business School dan Oxfam Indonesia pada tahun 2017. Memang secara global pun gender gap itu di kepemimpinan itu global masih sangat rendah juga. Sebagai contoh misalnya di leadership gap di dunia bisnis gitu ya, hanya 20,8% perempuan yang ada di tingkat ke senior management. Dan yang CEO nih, yang bosnya, yang nomor 1, perempuannya itu hanya 5%. Nah, untuk representasi perempuan juga di parlemen secara global itu, perempuan itu rata-rata hanya 17,1%. Jadi angkanya Indonesia di periode sebelum ini itu mirip-mirip sama standar rata-rata global sekarang, bahwa perwakilan perempuan hanya mencapai 17%. Partisipasi kerjanya juga tadi sempat disebut di presentasi sebelumnya, secara global itu memang masih sangat rendah, bahwa perempuan itu hanya 47,5% workforce-nya dibandingkan dengan laki-laki yang sudah hampir 80%. Padahal kalau kita tahu secara global jumlah antara laki-laki dan perempuan itu cukup imbang, hampir 50-50, 51-49, tapi penyerapan kerjanya masih sangat rendah dari perempuan. Dan ini akhirnya mempengaruhi juga ke gender pay gap, di mana pay gap gaji gitu antara pemasukan antara perempuan dan laki-laki itu bedanya bisa sampai lebih dari 20%. Selanjutnya. Nah, kenapa sih aku menyebutkan angka-angka itu? Sebenarnya aku mau masuk ke poin kayak pertanyaan ini yang nanti aku harap bisa kita diskusikan bareng-bareng di sesi diskusi atau tanya jawab. Why women in leadership position to matters? Aku come up with dengan 3 poin. Mungkin nanti teman-teman bisa challenge, bisa menambahkan juga. Tapi kira-kira yang aku simpulkan dari apa yang aku pelajari selama ini adalah 3 hal ini. Yang pertama, selanjutnya, adanya economic loss atau kurangnya pemasukan atau rendahnya GDP dunia atau pemasukan dunia secara rata-rata karena adanya gender inequality. Jadi bayangin aja simpelnya kita ada let's say 1 juta orang gitu ya, tapi yang kerja itu hanya misalnya 50%-nya gitu. Jadi kan sebenarnya ada potensi 50% ini bisa menghasilkan lebih, bisa berkontribusi lebih gitu ke komunitasnya, ke keluarganya kalau di tingkat yang paling rendah, tapi nggak bisa karena nggak ada kesempatan, karena misal kurangnya kesempatan, kurangnya dukungan baik secara kultural, secara politik, dan ini sangat berpengaruh nantinya juga ke generasi selanjutnya, di mana akhirnya kurang kesempatan untuk para, terutama kita fokusnya perempuan, kepada para perempuan untuk berkontribusi, nantinya mereka juga nggak punya posisi tawar dari level baik keluarga maupun komunitas, dan pada akhirnya kemiskinan. Kayak yang tadi dibilang Bu Musda, face of poverty ya perempuan. Nah itu salah satu poin utamanya kenapa sih representation itu matters. Nah yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah keseimbangan suara. Nah, kenapa aku mention ini? Karena tadi aku banyak kasih contoh terkait representasi perempuan, terutama di bidang politik. Pertama itu kebijakan yang seimbang, dan pentingnya suara perempuan ini karena kebijakan itu kita inginkan yang seimbang dan merepresentasikan kondisi masyarakat yang makasih Desi. Kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Nah, bayangin kalau misalnya tadi ngelihat angka yang sebelumnya, hanya ada 21% perempuan. Sisanya itu berarti laki-laki, rata-rata bapak-bapak gitu ya. Tapi mereka memberikan suara atau
memberikan opini terkait isu-isu perempuan. Akhirnya apa? Nggak ngena nih, karena mereka nggak mengalami sendiri gitu kan. Hasilnya apa? Sebagai contoh misalnya RUU PKS kemarin yang nggak gol-gol, yang bahkan untuk sampai ke meja diskusi aja nggak bisa, karena memang representasi perempuannya nggak banyak gitu loh, jadi tidak ada yang bisa menyuarakan. Nah, adanya suara perempuan pastinya juga akhirnya menyorot isu-isu perempuan. Isu-isu perempuan apa sih? Tentang kekerasan dalam rumah tangga, hal-hal terkait kesehatan, terutama ibu dan anak, mortality rates. Jadi banyak banget, dan itu tuh harus disuarakan sama kelompok, akan lebih baik disuarakan oleh kelompok yang memang mengalami. Dan karena itu kita perlu lebih banyak perempuan di leadership position. Dan yang poin terakhir, selanjutnya adalah yang terakhir itu pastinya membuka pintu kesempatan bagi generasi selanjutnya. Nah, kenapa aku mention ini? As simple as we believe what we can see, gitu kan. Ketika kita melihat kita lagi masuk nih, aku ngambil contoh aja kayak waktu pertama kali aku mulai kerja gitu ya. Aku kerja waktu itu internship di Balai Kota DKI. Waktu itu pas masuk 2 minggu pertama aku bingung, kayak tiap kali aku disuruh rapat pasti aku perempuan sendiri, atau kayak hanya ada satu perempuan lain, dan susah banget ketika kita berbeda di satu ruangan yang homogen. Perasaan kita untuk mengeluarkan pendapat, untuk berani berbicara, itu tuh pasti lebih banyak deg-degannya, karena kita nggak bisa melihat siapa nih orang yang bisa kita contoh. Sampai suatu kali aku masuk di satu rapat yang mana kepala Bapeda saat itu namanya Bu Tuti, itu perempuan. Aku ingat banget dia memimpin rapat berhadapan sama DPRD DKI Jakarta. Dan itu pertama kali aku ngerasa, wah gila, ini aku bisa loh seperti dia, gitu. Dan itu aku baru benar-benar merasakan, oh ya memang representation itu matters. Dan secara psikologis itu juga sangat mempengaruhi. Nah, karena itu kenapa kita ingin push lebih banyak lagi perempuan yang memimpin, bukan hanya di bidang politik, tapi di berbagai bidang yang memang menjadi passionnya dia. Nah, begitu. Aku mungkin ingin menutup pemaparan dari aku dengan salah satu quotes yang aku suka. Ya, ini dari quotes dari Queen Rania of Jordan, jadi Ratu Rania. Dia bilang, if you educate a woman, you educate a family. And if you educate a girl, you educate the future. Jadi ini ingin merwrap up aja terkait pemaparan aku tadi, bahwa at the end of the day, kita tuh permasalahan perempuan atau representasi perempuan tidak hanya untuk perempuan itu sendiri. Aku yakin itu juga akan sangat bermanfaat untuk mulai dari level keluarga sampai level masyarakat. Karena itu kita ingin mendorong lebih banyak lagi perempuan bisa mewakili kelompoknya di level-level yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Mungkin aku menambahkan sedikit terkait support system juga penting untuk mencari support system yang baik. Kan ada yang bilang kalau misalnya kita itu cerminan 5 orang terdekat kita. Nah, itu penting banget teman-teman untuk berteman sebanyaknya. Tapi baik ke semua orang gitu ya. Tapi tetap aja kita harus pilih circle kita nih. Karena itu yang menginfluence pemikiran kita, itu juga yang menginfluence keputusan-keputusan yang kita ambil gitu. Jadi menurut aku it's okay untuk pilih teman. Jadi kamu mulai petahkan nih gitu ya. Aku waktu itu dapat ada salah satu post Instagramnya Mbak Ayu Kartika Dewi, pendiri Sabang Merauke, menurut aku oke banget tentang circle pertemanan. Dia bilang petahkan deh pertemanan kamu, mana yang jadi growth friend kamu, mana yang memang ya keluarga yang harus kamu maintain, mana yang misalnya teman-teman yang untuk bagian belanja mungkin atau yang nyampah, itu bakal beda-beda kan. Nah, itu kamu coba petakan supaya kamu tahu, oh kalau misalnya saya mau dapat influence terkait misalnya karir saya atau hal yang saya sukai, misalnya passion saya datangnya ke orang ini. Jadi kita nggak salah orang, dan kita juga lebih secara pemikiran tuh lebih terkoordinir dengan baik gitu. Dan juga menurut aku benar tadi katanya Ismi, kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain katakan. Mungkin tahun ini kita banyak di rumah, koneksi itu kan banyak melalui sosial media. Nah, aku tuh mulai membaca bahwa ada banyak downside dari media sosial juga. Di satu sisi memberikan kamu suara,
terutama untuk orang-orang yang mungkin akses tidak memiliki platform bersuara, akhirnya bisa bersuara. Tapi ada juga jeleknya, yaitu bikin kita selalu melihat orang lain itu lebih sukses, lebih baik, lebih benar. Padahal ya kita kan jarang sekali memposting kegagalan kita di media sosial, bukan? Dan itu makin parah dengan mungkin kita di rumah, dan kita kayak ya udah kita cuma bisa ngeliatin teman-teman kita dari media sosial, dan itu bisa berpengaruh sekali ke mental health kita. Jadi menurut aku penting banget untuk menjaga juga konten-konten yang kita konsumsi. It's okay untuk misalnya unfollow orang-orang yang udah nggak pernah ngobrol sama kita juga. Kadang kan kita aduh nggak enak, atau aduh tapi nanti followers aku berkurang. Fokusnya jangan ke situ, lebih fokus untuk cari personal connection, karena at the end itu yang lebih matters ketimbang kamu ngomong sama banyak orang tapi shallow gitu loh, nggak ada deep talk-nya. Mending ikut-ikut kegiatan seperti ini, karena menurutku itu lebih bermanfaat daripada kayak kamu kepoin satu orang terus sampai akhirnya kayak kepikiran sendiri, oke, dia hebat banget, saya nggak ada apa-apa gitu loh, dan habis waktu di situ. Itu sih saran dari aku. Ini aku kumpulkan mungkin beberapa poin aja berdasarkan diskusi aku dengan beberapa teman-teman, terutama perempuan yang aktif di dunia politik. Yang pertama itu pastinya kalau dari diri sendiri, mulailah dari hal-hal sederhana sih sebenarnya. Ikut berpartisipasi di pesta pilkada atau pemilu, mulai dari level lokal. Jadi cari tahu calon-calon legislatif kamu itu siapa, baca atau Google, atau bahkan mungkin kalau bisa datangi ketika mereka sedang berkampanye gitu ya. Itu kayak pendidikan politik untuk kamu pribadi juga gitu. Jadi kamu tahu sistemnya gimana. Karena banyak banget yang mungkin aku pun juga nggak tahu. Coba deh kalian di KTP tempat kalian tinggal sekarang, kalian tahu nggak perwakilan kalian tuh anggota legislatifnya siapa, dari yang level DPRD. Kalau misalnya Jakarta yang tingkat 1, kalau yang dari luar Jakarta dari yang tingkat 2-nya, kalian tahu nggak siapa yang mewakili kalian sekarang? Nah, hal sesimpel itu bisa jadi langkah pertama untuk kalian bisa lebih lagi berpartisipasi aktif di politik. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang mungkin udah punya interest dan ingin mengajak lebih banyak lagi orang, apalagi kalau kamu terlibat aktif di partai politik, ya mulai berdiskusi dengan orang-orang atau komunitas yang berbeda-beda. Jadi jangan hanya teman-teman yang suka politik aja. Aku sih melihat masa depan politik Indonesia, terutama di anak-anak mudanya, sudah jauh lebih baik gitu ya. Aku nggak bilang sudah sempurna, tapi kayak partisipasi keterlibatan anak muda itu cukup tinggi dalam pembicaraan-pembicaraan tentang politik. Aku cuma ngeliat sih pertama dari media sosial itu sudah banyak juga influencer-influencer yang muda-muda gitu, yang mulai berbicara tentang politik juga. Kalau kita lihat kemarin pemilu 2019, aku juga lihat udah banyak juga gerakan-gerakan inisiatif dari masyarakat lokal. Karena aku kerja bareng jurusannya tuh banyak sama teman-teman di Poso, teman-teman di Ambon. Dan kalau misalnya menanyakan tentang politik lokal, mereka juga bisa menjelaskan dengan baik. Jadi menurutku mulai dari hal-hal sederhana aja gitu, dan mencontohkan gitu. Jangan lupa kalau misalnya nanti ada pilkada, ada pilpres, ada pileg, ajak teman-temannya, ajak keluarganya untuk memilih. Karena itu aku nggak tahu ya, aku sangat terlepas dari naik turunnya politik di Amerika, aku sangat kagum sama the way mereka menghargai yang namanya voting gitu loh. Betapa dari anak mudanya itu bahkan yang sangat menyuarakan, ayo kamu pergi ke booth, ke bilik suara, kamu vote. Dan menurut aku itu bukti nyata bahwa pendidikan politik itu bisa dimulai dengan sangat-sangat sederhana. Kesadaran politik itu bisa dimulai dengan cara yang sangat sederhana, dengan sesimpel kamu mengingatkan orang sekitar kamu. Nah, dari situ kalau kamu semakin tertarik kan harusnya akhirnya terkonek dengan orang-orang yang punya interest yang sama, dan nantinya kamu bisa semakin terlibat di bidang politik. Oh ya, dan satu lagi, politik itu aku kemarin ngobrol sama temanku, seorang politisi muda juga, dia bilang politik itu nggak sekedar ketika kamu mencalonkan diri juga, itu perlu diingat. Politik itu adalah ketika kamu terus-terusan berpartisipasi dalam diskusi-diskusi yang diskursus yang terkait sama
kehidupan kamu sebagai warga negara. Menurutku hal seperti ini yang kita lakukan sekarang ini juga bagian dari pergerakan politik di mana kita menyuarakan bahwa lebih banyak perempuan harus terlibat aktif di komunitasnya, di masyarakatnya. Jadi ini pun juga menurut aku dengan teman-teman terlibat di sore hari ini juga merupakan kegiatan politik gitu. Jadi ya teruslah melakukan hal seperti ini karena sesuatu bisa menjadi besar ketika bukan cuma kita menyuarakannya terus, tapi juga kita rutin melakukannya gitu. Oke, terima kasih Kak